Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Dr. Nurlina Rahman, SPD MSI, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agnestia Sinti Selviani dengan NIM 230601504. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, terutama sebagai mahasiswa yang sedang berada pada fase mencari jati diri, menentukan masa depan, dan memulai memikirkan berbagai keputusan besar dalam hidup. Topik tersebut berjudul "Apakah kita hidup untuk orang lain ataukah kita hidup untuk diri sendiri?" Sebelum saya mulai, izinkan saya mengajak teman-teman membayangkan sesuatu. Pernahkah kalian merasa berada di persimpangan jalan ketika hati mengatakan ingin memilih satu arah, tetapi orang-orang di sekitar justru menginginkan kita berjalan ke arah yang berbeda? Pernahkah kalian merasa ingin mengambil sebuah keputusan, tetapi akhirnya mengurungkan niat karena takut mengecewakan orang sekitar, keluarga, sahabat, atau bahkan takut dinilai buruk oleh masyarakat? Saya yakin hampir setiap orang pernah mengalami hal tersebut. Bahkan mungkin sampai hari ini masih ada di antara kita yang sedang mengalaminya. Kita seringkali merasa bingung, apakah keputusan yang kita ambil benar-benar berasal dari diri sendiri atau hanya karena ingin memenuhi harapan orang lain. Pertanyaan inilah yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah renungan sederhana tetapi sangat mendalam, yaitu sebenarnya kita hidup untuk siapa. Teman-teman yang saya banggakan, sejak kita lahir, sebenarnya kehidupan kita sudah dipenuhi oleh berbagai ekspektasi. Ketika masih kecil kita diminta menjadi anak yang rajin belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Setelah lulus sekolah kita didorong untuk masuk ke universitas yang dianggap terbaik. Setelah menjadi mahasiswa, muncul lagi harapan agar kita lulus tepat waktu, memiliki IPK yang tinggi, aktif berorganisasi, mengikuti berbagai lomba, memperoleh pekerjaan yang bergengsi, memiliki penghasilan yang besar, menikah pada usia yang dianggap ideal, kemudian membangun keluarga yang harmonis. Semua tahapan itu seolah-olah menjadi sebuah standar kehidupan yang harus dicapai oleh setiap orang. Jika berhasil mengikuti semua tahapan tersebut, kita akan dianggap sukses. Sebaliknya, jika ada satu saja yang berbeda, seringkali muncul berbagai pertanyaan bahkan penilaian dari orang lain. Tanpa kita sadari, sejak kecil kita sudah tumbuh di tengah lingkungan yang memiliki definisi tersendiri mengenai arti kesuksesan. Pada kenyataannya, setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Tidak semua orang memiliki impian yang sama. Ada seseorang yang bercita-cita ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi penulis, ada yang bercita-cita menjadi content creator, ada pula yang ingin membangun usahanya sendiri. Tidak semua orang ingin bekerja di kantor dari pagi hingga sore. Tidak semua orang ingin menikah di usia muda, bahkan tidak semua orang memiliki ukuran kebahagiaan yang sama. Namun sayangnya masyarakat di sekitar kita seringkali menyamaratakan ukuran keberhasilan tersebut hingga tanpa sadar kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Di zaman sekarang, tekanan tersebut menjadi semakin besar karena adanya media sosial. Hampir setiap hari kita membuka Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Di sana kita melihat teman-teman seusia kita yang tampaknya sudah berhasil, ada yang baru lulus kuliah tetapi langsung diterima bekerja di perusahaan besar, ada yang sudah memiliki bisnis sendiri, ada yang sudah memiliki kendaraan impian, ada bahkan yang telah menikah, bahkan ada juga yang berhasil berlibur ke luar negeri. Semua unggahan itu memang terlihat begitu sempurna sehingga tanpa sadar kita mulai bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidupku belum seperti mereka? Pertanyaan tersebut perlahan berubah menjadi sebuah tekanan. Kita mulai merasa tertinggal, kita merasa kurang berhasil, kita merasa belum cukup baik. Padahal yang kita lihat di media sosial hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita tidak dapat melihat perjuangan mereka, kegagalan mereka, rasa lelah mereka, atau air mata yang mungkin mereka sembunyikan di balik senyum yang mereka unggah. Fenomena inilah yang membuat banyak orang kehilangan arah. Mereka mulai menjalani hidup bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan, tetapi berdasarkan apa yang dianggap baik oleh orang lain.
Mereka memilih jurusan kuliah bukan karena minat, melainkan karena dianggap memiliki prospek kerja yang bagus. Mereka memilih pekerjaan yang sebenarnya tidak disukai hanya karena memiliki gaji yang tinggi. Mereka memaksakan diri mengikuti tren agar diterima dalam lingkungan pergaulan. Bahkan, tidak sedikit orang yang rela mengorbankan kesehatan mentalnya hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mereka terus bekerja tanpa mengenal waktu, terus membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, terus mengejar pencapaian yang sebenarnya bukan berasal dari impian mereka sendiri. Akibatnya, ketika semua target itu berhasil dicapai, mereka justru tetap merasa kosong. Mereka memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, bahkan memiliki status sosial yang baik, tetapi tidak merasakan kebahagiaan karena semua itu bukanlah kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Namun, apakah berarti kita harus mengabaikan semua pendapat orang lain? Tentu tidak. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Kita hidup bersama keluarga yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kita memiliki teman yang selalu menemani dalam suka maupun duka. Kita memiliki dosen yang membimbing proses belajar kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, mustahil jika kita mengatakan bahwa kita hidup sepenuhnya hanya untuk diri sendiri. Setiap keputusan yang kita ambil pasti akan memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berhasil, keluarga kita ikut bangga. Ketika kita gagal, keluarga pula yang seringkali menjadi tempat kita kembali. Karena itulah, pendapat dan nasihat dari orang lain tetap memiliki nilai yang penting dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan bukanlah adanya harapan dari orang lain, melainkan ketika harapan tersebut berubah menjadi tekanan yang membuat kita kehilangan kebebasan untuk menentukan arah hidup kita sendiri. Teman-teman yang saya hormati, menurut saya inti dari kehidupan bukanlah memilih antara hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk orang lain. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mampu menemukan keseimbangan di antara keduanya. Kita harus berani mendengarkan suara hati kita sendiri, tetapi pada saat yang sama kita juga perlu menghargai orang-orang yang telah mendukung perjalanan hidup kita. Orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, dosen berharap mahasiswanya berhasil, teman-teman memberikan saran sesuai dengan pengalaman mereka. Semua itu merupakan sebuah bentuk perhatian. Akan tetapi pada akhirnya yang akan menjalani kehidupan ini adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang akan merasakan secara langsung kebahagiaan, penyesalan, maupun konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil selain diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus belajar membedakan mana nasihat yang dapat menjadi pedoman dan mana yang dapat menjadi tekanan yang justru membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengorbankan impian hanya karena takut dikritik. Jangan pula kita memaksakan diri agar mengejar standar yang orang lain inginkan. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kalian melakukan sebuah refleksi sederhana. Coba pejamkan mata sejenak dan membayangkan diri kalian 5 atau 10 tahun yang akan datang. Bayangkan kalian telah memiliki pekerjaan yang sangat bergengsi, penghasilan yang tinggi, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, bahkan semua orang menganggap kalian sebagai orang yang sukses. Namun, setiap pagi ketika bangun tidur, kalian merasa hampa, kalian tidak menikmati pekerjaan tersebut, kalian merasa lelah menjalani rutinitas yang sebenarnya tidak pernah menjadi impian kalian. Apakah menurut kalian kehidupan seperti itu dapat disebut sebagai kehidupan yang bahagia? Sekarang bayangkan keadaan yang berbeda. Kalian mungkin belum memiliki kekayaan yang berlimpah, kalian mungkin masih berjuang membangun karir, bahkan mungkin perjalanan hidup kalian jauh lebih sulit dibandingkan orang lain. Akan tetapi, setiap hari kalian bangun dengan semangat karena melakukan sesuatu yang benar-benar kalian cintai. Kalian menikmati prosesnya, merasa berkembang, dan merasakan makna dalam setiap langkah yang kalian ambil. Menurut teman-teman, kehidupan mana yang lebih layak diperjuangkan? Saya percaya setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda. Namun, apapun jawabannya, semoga jawaban tersebut benar-benar berasal dari hati kita sendiri, bukan semata-mata karena ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Kehidupan memang tidak pernah lepas dari penilaian. Apapun yang kita lakukan orang yang akan selalu ada orang yang mendukung dan ada pula yang mengkritik kita. Ketika kita berhasil akan ada yang memuji, ketika kita gagal akan ada yang meremehkan. Bahkan ketika kita berusaha menjadi diri sendiri, tetap saja akan ada orang yang merasa tidak puas dengan pilihan kita.
Jika kita menerus menyenangkan semua orang, maka kita akan menghabiskan hidup untuk mengejar sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Sebaliknya, jika kita hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli terhadap orang lain, kita juga akan kehilangan makna sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, kita tetap membutuhkan kebijaksanaan untuk menentukan kapan kita harus mendengarkan orang lain dan kapan kita harus mendengarkan diri sendiri. Saya teringat sebuah kalimat yang mengatakan bahwa hidup bukan tentang menjadi seperti yang diinginkan semua orang, tetapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri sambil tetap memberikan manfaat bagi sesama. Kalimat ini mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya pujian yang kita terima, melainkan dari rasa syukur karena mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita yakini. Ketika kita mengenal diri sendiri, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh komentar orang lain. Ketika kita Ketika kita memahami tujuan hidup kita, kita tidak akan mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Dan ketika kita belajar bersyukur, kita akan menyadari bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri presentasi Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pembahasan saya kali ini, izinkan saya mengajak teman-teman membawa pulang satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan ini mungkin tidak perlu dijawab sekarang, tetapi semoga dapat menjadi bahan renungan ketika kita pulang nanti. Selama ini, apakah saya benar-benar menjalani kehidupan yang saya inginkan, atau saya hanya menjalani kehidupan yang diinginkan orang lain? Jika jawaban kita adalah yang kedua, mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk kita mengenal diri kita lebih dalam. Mulai berani menentukan pilihan dan mulai membangun kehidupan yang benar-benar sesuai dengan impian kita, tanpa melupakan tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan orang-orang yang kita sayangi. Akhir kata, saya percaya bahwa hidup yang bermakna bukanlah hidup yang hanya mengejar pengakuan, popularitas, atau kesempurnaan di mata orang lain. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran, keberanian, rasa syukur, dan tanggung jawab. Jadilah pribadi yang berani bermimpi, berani mengambil keputusan, berani gagal, dan berani bangkit kembali. Karena pada akhirnya kita memang hidup untuk diri sendiri, tetapi kita juga hidup untuk memberi arti bagi orang lain. Ketika kedua hal itu dapat berjalan berdampingan, disitulah kita akan menemukan makna yang sesungguhnya dalam kehidupan. Sebelum saya menutup pembicaraan saya kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati, gapailah mimpi dengan tenang, tetap rendah hati dan kenali jati diri sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.